Yesus terlebih dahulu membuat pernyataan. Iya, dia ke sana Lalu untuk kemudian, disalib. Oke, pernyataan Yesus, kemudian pernyataan Yesus ditanggapi oleh Petrus. Iya. Dalam Tanggapinya pikiran apa? Petrus. Nggak, dalam pikiran Petrus apa? Petrus bilang Dalam apa? pikiran Petrus, kalau Yesus benar-benar ke sana, Yesus akan disalib. Jadi Betul? Betul? bukan dikatakan di sini, bukan. Nah, bukan. Jadi di sini di ayat yang ke Matius 16 ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kenapa dia menarik Yesus? Karena Kenapa dia menarik Yesus? Karena Sebentar, Petrus di sini- berpikir Yesus akan disalib. Mana Supaya tidak disalib, maka Petrus menarik Yesus, betul? supaya tidak disalib. Menarik apanya? Menarik Yesus ke samping supaya dia tidak ke sana. Karena kalau dia ke sana dia disalib, betul? Nah, ini Betul nggak? menarik. Sebentar, itu menarik untuk apa? Supaya dia tidak kesalib. Salah. Dia di sini Petrus menarik. Supaya dia menyampaikan. Nah, dia menyampaikan kepada Yesus bahwa supaya dia jangan disalib. sekiranya apa yang disampaikan Yesus itu Jangan tidak terjadi. Nah, betul. Berarti Ya. Petrus berpikir kalau kamu ke sana kamu akan Nah, disalib. makanya Petrus adalah orang yang berpihak pada Petrus ini dia punya pikiran supaya Yesus jangan disalib. Iya, betul. Oke. Berarti- Makanya Yesus berkata, berarti- pikiran Petrus itu bersumber dari iblis. Oke, sekarang begini. Ah, Pemikiran Petrus Oke. pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Betul? iya betul. Nah, sekarang dengarkan saya. Ketika Petrus menarik Yesus, yang ada dalam pikiran Petrus adalah Ya, kalau kamu ke sana, kamu akan disalib. oke. Pemikiran Tuhan, apakah Yesus akan disalib? Bukan apakah Yesus akan disalib. Yesus menyatakan, bukan berpikir lagi. Ini pemikiran, makanya Yesus mengatakan, Dia iblis. menyatakan di ayat 21 gini. Dengar dulu, Di ayat dengar dulu. 21 Yesus Dengar sudah dulu. menyatakan. Dengarkan dulu, Berpikir Pak lagi, Pastor. Yesus sudah menyatakan. Dengarkan dulu. Oke, saya Ketika dengarkan. kemudian Yesus mengatakan, nyala iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh standar manusia ketika Yesus masuk ke area bencana. Kena bencana kan? Tapi pemikiran Ya. Tuhan, meskipun di sekelilingmu dipenuhi bencana, dipenuhi musuh, aku akan menyelamatkan engkau. Meskipun di kiri kananmu itu ada musuhmu, aku akan menyelamatkan engkau. Nah, ini, sekarang gini. Petrus. Kan Tuhan, Yesus dengarkan berdoa. saya. Oke, dengarkan saya dulu. Jadi ini narasinya Yesus menyampaikan, menyatakan kepada murid-muridnya mengenai peristiwa bahwa dia akan disalibkan. Nah, dia sampaikan kepada murid-muridnya, tetapi ada salah satu murid yang keberatan dengan pernyataan itu. Namanya Petrus. Dia Kan harus keberatan. bersandar Tetapi kepada gini, kehendak Bapa kan? Oke, keberatan. Nah, keberatannya Petrus itu Yesus menjelaskan bahwa keberatannya itu bersumber dari pikiran iblis. Iya, karena dia berpikir Bukan- Yesus akan mati. Bukan Itu pikiran iblis. Bukan dia berpikir. Nah, itu pikiran iblis. Dia bukan Yesus berpikir. akan mati. Tetapi- Iblis berpikir Sebentar. Yesus harus mati. Makanya Petrus iblis punya merasuki pikiran. Yudas. Sebentar. Karena pikiran iblis, Yesus harus mati. Pikiran Dengar- tentara dengar- Romawi, Yesus Oke. harus mati. Pikiran Nabi Dengarkan saya Muhammad, dulu. Yesus harus mati. Itu pikiran Oke. Tuhan atau pikiran iblis? Oke, dengarkan saya dulu. Pikiran Petrus, pikiran Petrus adalah merespon apa yang disampaikan oleh Yesus. Pikiran iblis apa, Bang? Pikiran Jadi- iblis Yesus harus Sebentar. mati. Pikiran Petrus, sebentar kita bahas konteks ini dulu. Pikiran Petrus ialah Petrus berpikir supaya apa yang telah disampaikan oleh Yesus mengenai bagaimana cara dia akan disalibkan, Petrus berpikir supaya hal itu jangan terjadi. Makanya Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tuh hal yang mana? Penyaliban. Iya. Nah, berarti Petrus berpikir Hal Yesus itu, akan disalib. oke. Nah, hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus berpikir bahwa jangan sampai itu terjadi padamu. Karena Jangan dia sampai tidak terjadi ingin. padamu. Jangan sampai terjadi padamu Tuhan. Iya. Tetapi Yesus menyingkapkan, hai Petrus, yang kau pikirkan tuh sumbernya dari iblis.
Ya betul. Sekarang Berarti begini. gini, orang yang Dengar, menolak dengar, penyaliban Yesus sama pikirannya dengan Petrus. Untuk mengkonfirmasi itu sekarang begini. Iblis merasuki Yudas itu apa pikiran iblis? Apanya? Konfirmasi bagaimana? Iblis merasuki Yudas, apa yang ada dalam niatan iblis? Oke, sekarang gini, saya pertegas lagi. Yesus menyampaikan, pertanyaan saya tolong dijawab. Iblis merasuki Yudas, apa yang ada dalam pikiran iblis? ya, kalau Imam konteksnya, kepala mahkamah agama, orang ahli Taurat melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, apa yang ada dalam pikiran mereka? ya, mereka itu didorong oleh perilaku iblis. Nah, iblis memikirkan rencana apa? Yesus bisa? Oke, iblis bukan Yesus disalib, enggak. Jadi apa dan apa yang direncanakan iblis untuk Yesus? Oke. Apa? Iblis merencanakan, sebentar. Iblis merencanakan pembunuhan. Nah, sekarang apakah itu rencana Tuhan? Apanya? Membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah. Ya, Sudah. membunuh bukan rencana Tuhan. Sudah. Tetapi penyaliban, penyaliban adalah rencana Tuhan. Bagaimana ceritanya pembunuhan penyaliban? Ya, harus penyaliban itu, Pak Pastor. Enggak segini. Pak Pastor dengarkan. Harus penyaliban itu, saudara. Penyaliban itu hukuman atau berkat? Apanya? Penyaliban. Hukuman. Hukuman. Apakah Tuhan ingin menghukum Yesus? Yesus datang untuk dihukum memang. Di mana dalilnya? Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ya jelas. Yang saya minta dalilnya. Yang saya minta dalilnya. Matius 1 ayat 20. Yesus datang itu bukan untuk dihukum. Yesus datang untuk didengar. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Oke, saudaraku dengar saya. Aduh, parah ini. Matius 20 bahwa iblis berpikir untuk membunuh Yesus. Apakah Tuhan juga berpikir untuk membunuh Yesus? Tidak, kata Anda. Narasi saudara digugurkan oleh pernyataan Yesus. Apa narasi Yesus? 28. Silakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dengarkan. Untuk menjadi tebusan bagi semua. Dengar, bagus. Orang. Anda diam. Saya jelaskan pernyataan Yesus itu. Anda diam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Apa alasannya? Sebentar. Alasannya. Berhasil mereka membunuh Yesus. Tunggu. Apa alasannya? Saudara jawab saya. Berhasil mereka membunuh Yesus. Penjelasan saya. Oke, silakan. Orang-orang Yahudi mengatakan kalau kita biarkan Yesus seorang diri, kalau kita biarkan Yesus melakukan hal ini, maka seluruh bangsa kita akan dirampas oleh Romawi. Betul? Di mana ayatnya? Nah, ini pastor harus belajar. Dirampas oleh Yohanes 11 nomor 37 Anda baca sampai kepada nomor 45 sampai nomor 57. 37. Sorry. 45 sampai 57 Anda baca. 45. Ya, Yohanes 11. Orang di antara Yahudi yang datang. Yohanes 11 toh? Yes. Ayat berapa? 45. Anda baca 45. Ya, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Iya. Oke, 45. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Lalu? Terus. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang yang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, itu. Apa maksudnya? Maksudnya gimana? Yesus, kalau semakin banyak bermujizat, akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan orang-orang Romawi, sang penjajah penguasa kala itu akan datang merampas mereka, merampas tempat suci mereka, merampas bangsa mereka. Maka demi supaya itu tidak terjadi, Yesus berdoa kepada Tuhannya, Bapak, sekiranya mungkin, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus.
Maka ketika Anda mengatakan merelakan dirinya untuk banyak orang, menebus banyak orang, itulah yang dimaksud. Dia rela terangkat ke langit demi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Bukan digerek, tapi diangkat ke langit. Itu maksudnya dalil itu. Satu pertanyaan saya. Silakan. Ya, dari yang ayat yang saudara sampaikan tadi, bahwa orang Romawi akan merampas tempat sucinya orang Yahudi. Dan bangsa mereka. Berhasil tidak orang Romawi meruntuhkan bait? Tidak berhasil karena Yesus terangkat ke langit. Tahun 70 Jenderal Titus. Ini Baca bercerita sejarah. tentang masa Yesus, Cak Ayu. Ini berbicara mengenai tahun bangsa 70. Yesus. Saya Yesus ceritakan. masih ada nggak di situ? Nah, tahun 70. Yesus masih ada nggak? Ya, tahun 70 Yesus sudah Yesus naik ke masih sorga. ada. Ya, iya, Tidak. itu makanya. Tetapi kan, saya Itu tadi makanya tanya, yang saya maksud. pertanyaan saya tadi, berhasil atau tidak? Pada saat itu tidak. Nah, lalu Yesus terangkat ke langit, merelakan Lalu dirinya terangkat ke langit. Oke, berhasil demi tidak? untuk supaya murid-muridnya kemudian Ya, sebentar, tidak berhasil dirampas tidak? pada saat itu. Oke, orang Romawi Pada saat berhasil itu tidak meruntuhkan? berhasil. Kenapa? Pada saat Karena kapan? dengar, Nah. orang-orang Yahudi berusaha melenyapkan Yesus, betul? Dengar dulu. Dengar dulu. Baik, Allah, Orang-orang sebentar. Yahudi, dengar. Kalau bicara masa, sebentar. Orang-orang Kalau bicara Yahudi masa, berupaya membunuh Yesus, betul? berhasil? Tidak berhasil. Mantap. Tidak berhasil. Berarti Lalu tidak yang berhasil. keluar dari kubur siapa? Berarti apa? Rencana iblis berhasil atau gagal? Gagal. Mantap. Sekarang yang keluar dari kubur siapa? Apa? Siapa yang keluar dari kubur? Nah, Ah. orang-orang Yahudi. Siapa yang keluar dari kubur? Benar. Dengarkan Siapa saya. yang keluar dari kubur? Oke. Dengarkan Pertanyaan saya dulu. supaya saya jawab Siapa saudara. yang keluar dari kubur? Kan iblis Yesus tidak berhasil. Kristus. Iblis Yesus tidak berhasil. Kristus. Berarti berhasil Ya, oke. iblis. Nah, dengarkan saya jelaskan. Berarti berhasil iblis kalau Oke. Yesus yang keluar dari kubur ketepak. Oke, dengar. Saudaraku lebih tenang. Tenangkan saya waktu. Jadi gini, Yesus pada waktu dibawa ke salib, Enggak, kalau dia dibawa ke salib, Sebentar. berarti berhasil iblis. ya, Pastor. dibawa ke salib, Udah, Pak Pastor. Habis ini dituntut kita untuk lanjut lagi. tuntutan mati. Sebentar, dituntut untuk tuntutan hukuman mati. Mereka ingin membunuh Yesus, tapi tidak berhasil. Lalu Yesus tidak berhasil. Yesus Berarti menyerahkan bukan dia yang nyawanya disalib. kepada Bapa. Yesus Berarti berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak mau nggak? Yesus menyampaikan menggenapi apa yang Bapak disampaikan mau dalam nggak? Matius 20 ayat Bapak 28. mau nggak? Bapak mau nggak Yesus Mau. dibunuh? Ya mau. Mana dalilnya? Penyakit itu. Mana Ya, dalilnya? Yesus berkata. Mana Matius dalilnya? 20 ayat 28. Mana dalilnya? Matius 20 ayat Jelas-jelas 28 katakan. jelas-jelas "Sama Bapak seperti mengutus anak malaikat. manusia datang. Apa fungsi bukan malaikat untuk diutus oleh Bapak? dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi semua orang." Ya iya, itu dia makanya terangkat Ya. ke langit. Makanya dia Mana terangkat ke terangkat? langit. Nyawanya sebagai tebusan. supaya murid-muridnya Hei, itu, nyawanya supaya sebagai murid-muridnya tebusan. itu kemudian Bagaimana saudara tidak diambil katakan? bangsanya. Pada Bagaimana saat itu cara menyerahkan nyawa untuk sebagai tebusan? Cara dia menyerahkan diangkat. nyawa sebagai Makanya tebusan. makanya Kalau malaikat diangkat turun. tidak menyerahkan nyawanya. Malaikat Bagaimana? turun ke bumi. Malaikat turun Bagaimana? ke bumi memberikan kekuatan kepada Mana Yesus ada? untuk Tidak ada apa? tuh. Tidak ada. Kutanya dulu. Ya. Malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus untuk apa? Malaikat Untuk terangkat turun ke langit bumi. atau untuk terangkat di salib? Nah, Yesus di Getsemani. Yesus Ya, berdoa peristiwa di kepada Getsemani. Tuhannya. Bagaimana? Bapak, bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, Yang malaikat turun. mengatakan Yesus Malaikat yang turun mengatakan untuk apa? Yesus terangkat ke langit itu asumsi. Karena Malaikat turun. Tidak ada saksi Malaikat mata. turun. Malaikat Tidak turun ada untuk saksi apa? mata yang mengatakan Yesus pada waktu Malaikat turun diangkat untuk ke langit. apa? Kecuali Malaikat saksi turun dusta. untuk apa? Kecuali Malaikat saksi turun dusta yang untuk apa? bersaksi bahwa Yesus disalib diangkat ke langit itu saksi dusta. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Saksi Yesus mata yang mengatakan menceritakan. itu. Yesus yang Saksi mengatakan itu. mata menceritakan bahwa yang disalib Pastor, Yesus menyerahkan nyawanya. Pastor, Kemudian Yesus diturunkan sendiri yang disalib, mengatakan itu. Dikuburkan. Pastor, Dan hari Pastor, ketiga bangkit dari Pastor, waktu kematian. saya singkat, Pastor. Saya mau sholat Jumat.